ay an-nazil minha wa huwa al-matar. Saya ulangi, ma'us sama'i ay an-nazilu minha wa huwa al-matar. Yakni air yang turun dari langit ialah air hujan. Ini sudah maklum bahwasanya air hujan itu boleh kita tampung untuk digunakan untuk berwudu, menghilangkan najis, mencuci baju yang terkena najis tentunya, dan lain sebagainya, mandi pula. Yang kedua, wa ma'ul bahri ay al-milhi, yakni air laut. Meskipun itu keadaannya atau rasanya itu asin, tapi boleh bagi kita gunakan untuk berwudu, mandi, mencuci, masak dan lain sebagainya, menghilangkan najis gitu kan. Tapi kita tidak terbiasa, mungkin di sweeping terlebih dahulu biar menjadi steril, bukan steril, istilahnya itu tawar gitu kan. Yang ketiga, wama unnahri, air yang berasal dari sungai. Wama unnahri, ini sungai, tentunya sungai yang mengalir ya, yang debit airnya itu tentunya yang namanya sungai itu tak terhitung debit airnya berapa liternya gitu kan, tapi yang jelas itu mengalir, ketika kita gunakan itu tidak bercampur dengan najis tentunya. Yang keempat, wama'ul bi'ri, air sumur. Ini yang keempat, boleh digunakan untuk bersuci. Air sumur, ini orang kuno gitu kan, sebelum ada pompa air dulu masih mengandalkan sumur gitu kan untuk menimba, maksudnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, baik mencuci, mandi, masak, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, wama'ul aini, air mata, sumber mata air. Baik semisal contoh itu di pegunungan ada mata air, itu sah digunakan untuk berwudu. Kemudian air yang bersumber dari perut bumi itu juga sah digunakan untuk berwudu gitu kan. Selanjutnya wama'ul salji, salju. Kalau di Indonesia ini tidak ada kecuali di puncak Gunung Jayawijaya Papua sana, tapi itu pun jarang. Kebanyakan di belahan bumi lain, semisal contoh di negara-negara Eropa itu ada salju. Ketika musim salju kita tampung saljunya mencair, kita gunakan untuk berwudu atau mandi, menghilangkan najis, itu sah atau boleh. Yang keenam, yang ketujuh, wa ma'ul barodi, air yang dingin. Ini dari cuaca ekstrim ya. Ini kalau salju itu turun dari langit, awalnya itu cair, tapi ketika nyampe ke permukaan bumi itu menjadi gumpalan atau padat. Beda dengan ma'ul barot. Kalau ma'ul barot ini di cuaca ekstrim turun dari langit itu kayak gumpalan-gumpalan es yang bulat-bulat, tapi ketika beberapa menit itu menjadi cair, boleh kita tampung digunakan untuk berwudu. Dan ketujuh, bentuk air tersebut itu konklusinya atau kesimpulannya, setiap air yang bersumber dari perut bumi atau yang turun dari langit seperti itu, atau turun dari langit, pokoknya dua sumber itu ya, turun dari langit atau dari perut bumi. Kok ada air, tentunya air sifatnya ini belum berubah, masih alami, tidak kecampuran dengan benda lain tentunya ya. Nah itu sah digunakan untuk berwudu. Tetapi ini tidak berhenti sampai di situ, tentunya ada ketentuan lain, bahwasanya seperti ini. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 kategori. Tadi sumbernya ya, ada 7 sumber air yang sah kita gunakan dalam toharah. Sekarang air itu terbagi lagi menjadi 4 sesuai dengan kriterianya. Yang pertama, air yang sifatnya suci, dari air sendiri itu memang sudah suci, tapi pula boleh digunakan untuk mensucikan benda lain. Contohnya apa?
Ya air mutlak, air yang belum tercampur, entah itu dari penampungan air hujan, dari sumur, dari laut, dari sungai atau danau, itu kita gunakan untuk semisal tadi ya mandi dan lain sebagainya, wudhu gitu kan, itu sah ketika tidak tercampur dengan benda lain lah, itu bentuk aslinya itu suci dan bisa mensucikan benda lain, yaitu tahir mutahhir. Yang kedua, eh, tahir mutahhir makruh isti'maluhu. Air suci dan bisa mensucikan terhadap benda lain, namun makruh kita gunakan ialah ma'ul musyammas, air yang terkena terik matahari langsung, radiasi sinar matahari yang mana ditempatkan di wadah, semisal timah, bejana dari timah, kemudian dari benda-benda yang sekira ketika terkena panas itu memuai. Beda ketika wadah atau bejananya itu berasal dari perak atau emas, malah di sini tidak dimakruhkan. Sebenarnya boleh-boleh saja kita gunakan untuk berwudu. Air yang terkena sinar matahari langsung, yang berada di bejana atau wadah yang terbuat semisal dari benda-benda yang ketika terkena panas itu memuai, kayak timah, aluminium, dan lain sebagainya. Tapi hukumnya makruh. Makruh itu apa? Ketika kita kerjakan itu tidak apa-apa. Namun ketika kita tinggalkan malah berpahala. Pilih mana? Jadi kita kerjakan sebenarnya ya nggak dosa, namun lebih baiknya kita tidak kerjakan atau tinggalkan, dan itu malah akan berpahala seperti itu. Dan ketentuan ma'ul musyammas di kitab-kitab fikih syarahnya ternyata itu hanya berlaku di daerah yang sangat terik. Dicontohkan di kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang penjelasannya lebih detail, itu semisal itu kota Hijaz itu Makkah. Makkah adalah salah satu sangat, kita sendiri tahu kan pemberitaan tentang iklim di Makkah itu begitu terik ya, apalagi di musim kemarau. Lah itu ketika ada air yang teriknya itu menyamai kota Makkah, maka airnya itu digunakan untuk bersuci, itu hukumnya makruh tapi ya boleh gitu, dan mensuci dan bisa mensucikan seperti itu. Yang ketiga, kriteria air yang selanjutnya ialah tahir ghairu mutahhir. Sifat airnya itu suci, tidak tercampur dengan benda lain, terlebih benda yang sifatnya najis. Namun tidak boleh digunakan untuk bersuci. Apakah air apakah itu? Yakni air bekas dari semisal kita berwudu. Ada air bekas wudu kita, kok kita gunakan untuk bersuci, semisal menghilangkan najis atau wudu lagi, maka itu tidak boleh, kecuali air mustakmal tadi, istilahnya itu mustakmal, air yang bekas digunakan untuk bersuci itu tertampung di wadah yang sekira memuat lebih dari 700 liter. Itu 700 liter kurang lebih itu merupakan ukuran debit air yang mana bekas air yang habis digunakan untuk mensucikan itu masih boleh dipakai. Tapi ketika semisal kita punya air cuma 1 ember gitu kan, maka cara berwudu kita nggak boleh kita celupkan tangan kita, kemudian basuh wajah kita, lalu nyemplung lagi sisa yang tertempel di muka kita ke ember tadi. Lalu kita gunakan untuk membasuh tangan, sebagian kepala, dan seterusnya sampai selesai wudhu, itu nggak boleh. Caranya bagaimana agar sah air ember yang debitnya belum mencapai kurang lebih 700 liter, itu bagaimana sah kita gunakan untuk berwudhu? Caranya ialah dikucurkan, nggak boleh kita celupkan. Nah itu caranya untuk mensiasati ketika kita masih persediaan air, memiliki air yang mana persediaannya itu belum mencapai ukuran 700 liter kurang lebih seperti itu.
maka sudah sangat tepat ketika udah ada keran ya, keran di tempat kayak musola, masjid atau tempat umum, katakanlah di sini sendiri itu kan tempat wudhunya itu pakai keran di musola itu sudah sangat tepat sebab airnya itu mengalir. Nah itu mustahil air yang bekas digunakan untuk tadi ya bersuci maka boleh digunakan untuk bersuci lagi kecuali air mustamalnya itu kurang lebih sudah mencapai 700 liter. Itu ukuran Baghdad atau 2 liter ya. Maksudnya bukan 2 liter. Ya, 2 kulah. Istilah di fikihnya itu 2 kulah. 2 kulah itu ukurannya kalau dikonversikan di ukuran liter itu kurang lebih 700. Ini yang ini yang diikuti mayoritas ulama di mazhab Syafi'iyah seperti itu. Yang terakhir air ma'un najisi, air mutanajis, air yang terkena najis, benda najis. Semisal kita punya air yang belum mencapai 2 kulah atau belum mencapai kurang lebih 700 liter tadi ya, kok tercemplung semisal mohon maaf tai cicak, dan meskipun itu rasa, bau dan warna air itu tidak berubah, maka kita tidak boleh gunakan untuk bersuci, baik mandi, menghilangkan najis, wudhu dan lain sebagainya. Namun ketika tai cicak itu nyemplung di kolam atau penampungan air yang jumlah debit airnya itu kurang lebih sudah mencapai 700 liter, sekira najis tersebut dari kotoran cicak tidak merubah sifat air baik dari bentuk, warna, rasa, dan baunya, maka itu tetap sah kita gunakan untuk bertohar atau bersuci. Namun ketika sedikit tai cicak tadi kok bisa merubah ke salah satu ketiga sifat air yang murni tadi, maka itu tidak boleh kita gunakan untuk bersuci karena itu sudah menjadi ma'ul mutanajis. Kiranya demikian sedikit yang saya uraikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Itu yang penting kita perhatikan karena hal yang meskipun yang kadang kita lupa untuk pikirkan, tapi itu malah salah satu materi yang kalau kita perhatikan dan kita laksanakan dengan benar, ini indikator ibadah kita juga sah. Kalau kita abaikan, ini juga malah kurang tepat. Jangan-jangan ibadah kita mulai dari wudhu itu nggak tepat kalau kita tidak mengetahui pembagian air seperti ini dan macam-macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertemuan selanjutnya insya Allah akan membahas tentang kemudahan dalam beribadah, mencakup rukhsah atau keringanan dalam beribadah insya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.